Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan kembali meneruskan mengkaji kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas poin yang yaitu hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 14. Dan kemarin kita sempat akan sedikit menunjukkan dalil tambahan dari poin yang ke-11, 12, 13 dan 14, namun qadarullah saya terlupakan sehingga belum sempat menelusuri kembali dalil-dalil yang ada. Tapi insya Allah sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu ya, poin ke-11, 12, 13 dan 14 di halaman 275. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan yang F, yaitu bahaya tidak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan antara pembahasan sebelumnya, hikmah ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 14. Maka sebenarnya mengetahui bahaya tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup kita lihat apakah lawan dari hikmah yang ada tersebut. Contoh mudah, misal kita ambil poin yang pertama dari hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Salam adalah wajib. Berarti tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya apa? Lawan dari wajib? Lawan dari wajib apa? Haram. Orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalankan kewajiban. Ini hikmahnya. Sehingga orang yang tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya apa? Dia telah melakukan perkara yang haram. Demikian pula yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk iman. Berarti sebaliknya, orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk iman. Ya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ketika kita membahas hikmah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahayanya tidak ittiba kepada Rasulullah adalah lawan dari hikmah yang ada. Sehingga di sini poin yang F ini insyaallah semakin menguatkan apa yang menjadi bahaya dari tidak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Telah dijelaskan sebelumnya tentang sebagian dari keutamaan ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaan yang lainnya yang masih banyak sekali. Sedangkan orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang berbuat bid'ah, maka ia yang pertama telah berbuat maksiat kepada Allah. Jadi tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah maksiat. Ya, jadi orang yang tidak ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima amalnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang sering kali kita sampaikan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Ya. Jadi orang yang beragama dan ketika beramal tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya tertolak. Dan ini sering kali kita sampaikan. Yang ketiga, di antara bahaya tidak ittiba, tidak sempurna imannya. Karena ittiba termasuk di antara iman. Maka orang yang tidak ittiba maka menunjukkan imannya tidak sempurna. Yang keempat, berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, orang yang tidak ittiba berada dalam kesesatan yang nyata. Karena sepatutnya dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat memberikan yang dapat menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Sehingga otomatis orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyimpang. Dia berada dalam jalan yang sesat. Yang kelima, akan ditimpa fitnah. Di antara bahaya tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah. Dan fitnah di sini yang perlu kita pahami, fitnah yang terambil dari bahasa Arab yang maknanya sesuai dengan bahasa Arab, yaitu ujian. Al-ikhtibar, al-ibtila, al-imtihan, ini semua kembali kepada makna fitnah, ujian. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Apa fitnah dalam bahasa Indonesia? Tuduhan, menuduh tanpa bukti. Ya, jadi kalau kita jumpai lafaz Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang fitnah, jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Sehingga kita jumpai ketika ada yang mengatakan al-fitnatu, ketika kita mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Maka bukan kita pahami dengan bahasa Indonesia, yaitu apa? Menuduh tanpa bukti lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Tidak. Jadi fitnah dalam bahasa Arab yaitu ujian. Dan di dalam hal ini para ulama kita telah mentafsirkan fitnah di dalam makna firman Allah tersebut adalah asyirik. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu asyirik, kesyirikan lebih besar dibandingkan dengan pembunuhan. Dan berbagai macam penjelasan para ulama yang lainnya, yang intinya makna fitnah itu terkait dengan ujian dan cobaan yang menimpa manusia. Termasuk fitnah ketika dia terjerumus dalam dosa dan kesyirikan. Di antara sebabnya karena tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, di antara bahaya tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa kehinaan dan kerendahan. Orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang hina dan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat. Di dunia tersesat dan di akhirat dia tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena salah jalan. Yang kedelapan, akan mendapatkan kebinasaan. Yang kesembilan, hatinya sakit. Ya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya hatinya apa? Sakit. Ya. Yang ke-10, mendapat kemurkaan Allah.
dan yang 11 akan ditimpakan azab yang menghinakan. Ini ringkasan dan mungkin sedikit mengulang dari apa yang pernah kita sampaikan, ya, lawan dari hikmah mengikuti Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menjelaskan tentang wajib dan manfaat ittiba kepada Rasulullah SAW dan bahaya bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, ucapan dua kalimat syahadat mengandung maksud bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Karena dengan mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan kemuliaan, kecukupan, pertolongan, petunjuk, kebahagiaan dan keselamatan. Dan Allah tabaraka wa taala mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia ingin menang dan mulia, maka mereka wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menjadikan kebinasaan dan kecelakaan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan surga itu akan diraih bagi orang yang mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang tidak mau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap orang yang enggan masuk surga. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Seluruh umatku maka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat heran, kok ada orang yang tidak mau masuk surga? Kok ada orang yang enggan masuk surga? Maka mereka bertanya, "Wa man ya'ba?" Siapakah orang yang enggan? Wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, yang mau mengikuti petunjukku, yang mau mengikuti cara beragamaku, maka dialah orang yang akan masuk surga. Ya, inilah kebahagiaan yang hakiki. Dan barang siapa yang durhaka, tidak taat, tidak ittiba kepadaku, faqad aba, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Sehingga ma'asyar muslimin, benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini. Kalau manusia ingin menang dan mulia, ingin masuk surga, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Ya, karena Allah menjadikan hal yang dapat menyebabkan masuk surga itu adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan amal, dengan teori dan praktek, bukan hanya sekedar ucapan dan pengakuan. Karena betapa banyak yang kita jumpai orang-orang yang mengaku taat dan tunduk patuh mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata perbuatannya menyalahi apa yang diucapkan. Ya, mengatakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika kita tunjukkan bagaimana cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Lebih mengikuti pendapat dan cara beragamanya tokoh-tokohnya. Ya, maka mereka tidak jujur dalam hal ini. Apa yang diucapkan, apa yang diilmui, apa yang diyakini secara teori tidak dipraktekkan. Maka Islam agama ilmu dan amal. Apa yang telah kita pelajari wajibnya untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Ya, kalaupun kita salah dalam suatu perkara, akui kesalahan kita. Kalau kita enggak ittiba, jangan sampai kita mengaku ittiba dan ketika ditunjukkan bahwasanya kita menyelisih Rasul, kita apa? Sombong, tidak mau mendengarkan, menolak dan menyalahkan orang yang memberikan nasihat. Nah, jadi ittiba kepada Rasul adalah sebab kita meraih kemenangan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan petunjuk dan rasa aman karena beliau yang paling tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa. Jadi enggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah, jalan menuju Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti beliau maka jaminan kita keselamatan. Ya. Maka mendapatkan petunjuk dan rasa aman, kemenangan, kemuliaan, pertolongan, dukungan, ketenangan hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan, rasa takut, kesesatan, kecelakaan di dunia dan akhirat, meskipun nampaknya mereka baik-baik saja. Ya, nampaknya mereka baik-baik saja, tapi sadarilah pasti di dalam batin mereka ada apa? Penyakit. Di dalam batin mereka pasti mengalami pergolakan. Orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah SAW pasti di dalam batinnya akan mengalami pergolakan. Tidak bisa tenang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-63. Termasuk kesimpulan dari yang disampaikan tadi. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, yang menyalahi petunjuk Rasulullah, yang menyelisihi Rasulullah, khawatir takut akan ditimpa fitnah, cobaan, ujian, atau ditimpa azab yang pedih. Maka dari ayat ini jelas orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan ujian di dalam hidupnya dan di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyalahi jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, menyalahi manhaj cara beragama, sunnah dan syariat beliau. Sunnah ya dari segi syar'i yang bermakna akidah, keyakinan, cara atau sikap beragama. Bukan sunnah dari segi fikih yang bermakna apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi sunnah yang Nabi adalah petunjuk hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas. Ya, dengan syarat ikhlas. Ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, sesuai dengan amalan yang dicontohkan Rasulullah, tapi kalau tidak ikhlas juga tidak diterima. Nah, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun apa? Ikhlas. Ya, dan ini sering kita sampaikan, ikhlas dan ittiba ini adalah satu paket. Syarat diterimanya amalan. Tidak ada salah satu dari kedua syarat tersebut tidak diterima amal seseorang. Ya. Jadi seseorang yang tidak sesuai amalannya dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalannya akan tertolak. Meskipun dia ikhlas. Nah, siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan itu, meskipun ia seorang ulama atau seorang yang alim
jika perkataan dan perbuatannya menyelisihi perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib ditolak dengan dasar hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ada tuntunan dari kami, maka amalan itu tertolak. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Mereka akan ditimpa fitnah di dalam hatinya, berubah kekufuran. Nah, ini yang tadi kita sampaikan, termasuk di antara makna fitnah, di dalam hatinya ada kekufuran. Karena dia menolak untuk tunduk dan patuh terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini terkait dengan apa? Apabila pembangkangan tersebut sampai pada taraf memberikan madarat kepada manusia yang lainnya. Tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengakibatkan murtad misalnya. Maka di dalam Islam, orang yang murtad itu ancamannya adalah dibunuh. Ya, kecuali dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini adalah wewenang dari waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Taib. Selesailah kita membahas bab yang ke-8. Sekarang kita masuki bab yang ke-9. Hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-muallif hafizahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat Islam. Ya, dan syariat Islam yang terbesar adalah syahadatain. 2 kalimat syahadat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi dengan 2 kalimat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni tima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Sesungguhnya aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, serta menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka ada pada Allah. Ya, jadi begitu agungnya at-tauhid, 2 kalimat syahadat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia yang menolak at-tauhid. Ya, yang menolak syahadat. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah syariat Islam terbesar, yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian begitu agung dan mulianya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hambanya untuk memenuhi hak-hak beliau dan melaksanakan kewajiban atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengagungkan dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada manusia selain beliau, bahkan melebihi kecintaan kepada diri hamba itu sendiri. Ya, jadi tidak kita pungkiri, kita wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di dalam benak kita, ya, tidak wajib mencintai Rasulullah. Jangan sampai ada di dalam benak kita, kita boleh untuk apa? Tidak cinta kepada Rasulullah. Pribadi Rasulullah SAW harus kita cintai.
Namun terkadang permasalahannya adalah bukan pengakuan cintanya, tapi apa? Pembuktian cintanya. Ini yang sering jadi masalah. Ya, kita mengaku cinta dibuktikan dengan apa? Nah, ini jadi masalah, jadi pertanyaan. Karena kalau orang mengaku cinta banyak, tapi yang benar-benar bisa membuktikan cinta, ini yang sedikit. Ya, sehingga cinta kepada Rasulullah ini hal yang apa? Yang semua sepakat. Bahkan orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW maka termasuk di antara orang yang apa? Yang bisa dikatakan keluar dari Islam. Karena termasuk di antara apa namanya tanda kita mengakui beliau sebagai utusan Allah adalah kita mencintai beliau. Ya, karena cinta itulah kita mengikuti petunjuk beliau. Sehingga orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW tapi tidak mau mencintai, tidak mau mengikuti petunjuk beliau, maka kontradiktif antara pengakuan dan perbuatannya. Meskipun orang kalau kita katakan seperti ini pasti akan mengelak. Ya, karena apa? Dia mengikuti hawa nafsu. Itu intinya. Dia memaksakan diri, pokoknya cinta Rasul itu ya seperti ini. Ya, tanpa melihat apakah Rasulullah SAW mencontohkan atau tidak, membolehkan atau tidak, menganggap itu baik atau tidak. Enggak penting. Yang penting aku cinta Rasul, yang penting caraku seperti ini. Ya. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang jadi permasalahan itu adalah pembuktian cintanya, bukan pengakuan cinta. Karena semua orang mengaku cinta Rasul, tetapi yang membuktikan cintanya itu benar dengan cara taat, patuh, tunduk kepada Rasulullah SAW, tidak menyelisih beliau, ini yang sedikit. 6. Maka wajib bagi setiap hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk ibadah yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wajib juga bagi setiap hamba untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Dan sudah kita sampaikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu kesatuan. Tidak bisa kita bedakan, tidak bisa kita pisahkan. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa kita pisahkan. Gak ada orang yang cinta kepada Allah lalu benci kepada Rasulullah. Ya, dan gak ada orang yang cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada Allah. Sehingga kalau ada seseorang yang cinta kepada Allah dan benci kepada Rasulullah, pada hakikatnya dia juga membenci Allah. Intinya ada kontradiktif di dalam kecintaannya. Ya, sehingga mustahil orang yang ngaku cinta kepada Allah tapi nggak mau cinta kepada Rasulullah SAW. Ini hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, adapun cinta kita kepada sesama makhluk, ini yang kita timbang. Apakah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Kalau sampai kita lebih mencintai makhluk dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka disitulah kita telah terjatuh pada kesyirikan. Ya, yaitu syirkul mahabbah. Karena Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman, mereka lebih
cinta kepada Allah. Mereka lebih besar kecintaannya kepada Allah. Yang menunjukkan kalau sampai kita lebih cinta terhadap selain Allah, maka kita telah jatuh pada apa? Kesyirikan. Ya, tidak dianggap beriman. Taib. Selanjutnya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam agama. Tidak sempurna iman seorang hamba melainkan apabila ia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Perhatikan. Ya, cinta Rasulullah harus dengan cara yang benar. Ya, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cabang iman dan termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi kita sampaikan, cinta Rasulullah otomatis cinta Allah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita beranjak pada pembuktian. Mengharuskan kita mencontoh dan bersikap seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Baik hal-hal yang dicintai maupun perkara yang dibenci oleh beliau. Mencintai apa yang dicintai oleh beliau dan membenci apa yang dibenci oleh beliau. Ya, maksudnya kita wajib mencintai segala hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita wajib ridha kepada segala hal yang diridhai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Serta kita wajib membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita wajib marah kepada segala perkara yang dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi seluruh jin dan manusia sebagai wujud rasa cinta kepada bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Dengan cara apa? Mencintai apa yang Rasul cintai, membenci apa yang Rasul benci, mengikuti apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ini baru dikatakan apa? Cinta. Ya. Sebagaimana dikatakan li'annal muti'a li'annal muhibba liman yuti'u liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang jatuh cinta maka dia akan taat kepada orang yang dicintainya. Nah, ini kita sesama manusia saja. Kalau kita cinta kepada seorang, kita berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti segala keinginannya. Kita berupaya untuk membuat dia ridha kepada kita, melayani apa yang ia inginkan. Demikian pula Rasulullah SAW. Cinta kepada beliau mengharuskan kita untuk mentaati beliau. Dan sekali lagi, taat secara teori dan amal perbuatan, bukan hanya sekedar pengakuan. Karena nggak ada orang Islam yang dengan berani mengatakan saya nggak taat Rasulullah. Ada? Ada yang berani? Apa hukumnya taat kepada Rasulullah SAW? Semua mengatakan wajib. Tidak taat kepada Rasulullah, dosa. Tapi ketika kita tunjukkan perkara-perkara ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkan kita, mengarahkan kita dalam mengamalkan ini seperti ini. Rasulullah SAW ketika sholat, beliau caranya seperti ini. Rasulullah SAW ketika melakukan ibadah puasa seperti ini, haji seperti ini. Nah ini. Lalu bagaimana reaksi mereka? Ya, maka kebanyakan mengaku taat itu hanya sekedar teori. Sedangkan amal sedikit sekali, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita bahas. Jadi agama Islam bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar wacana,
bukan hanya sekedar wawasan. Yang penting kalau kita sudah tahu ya sudah. Tapi agama Islam agama amal. Buktikan. Karena betapa banyak orang yang tahu ilmu tetapi tidak diamalkan. Yang mengaku cinta dan taat kepada Rasul tetapi sulit untuk mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Di sini letak ujian keimanan kita. Nah, kemudian mencintai Rasulullah SAW ini diulang lagi ya, adalah wajib hukumnya, bahkan termasuk kewajiban terbesar dalam Islam. Sebab tidak sempurna keimanan seorang hamba hingga ia mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benar kecintaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat ini untuk mencintai Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri, keluarga, harta, bahkan seluruh manusia. Berikut ini beberapa dalil tentang wajibnya mencintai Rasulullah SAW, baik dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan asar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, sebagaimana kebiasaan al-mu'allif dalam kitab ini banyak membawa tentang perkara yang dibahas. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang artinya, katakanlah, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, dan harta yang kalian usahakan, harta yang kalian peroleh, dan tijarah, perdagangan yang kalian khawatir akan rugi, dan tempat tinggal yang kalian ridhoi, tempat tinggal yang kalian sukai, itu semua lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, dibandingkan dengan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memulai ayat ini dengan orang-orang yang biasanya paling kita cintai. Ayah, anak, saudara, istri, keluarga. Ini semua adalah orang yang kita cintai, melebihi selain mereka. Setelah keluarga, jiwa, Allah beralih kepada harta. Ya, yaitu harta yang kalian dapatkan, harta yang kalian peroleh. Setelah itu beralih kepada sumber yang dapat mendatangkan harta. Yaitu dengan cara apa? Berdagang. Perdagangan, bisnis yang kalian khawatir akan rugi. Setelah itu beralih kepada tempat tinggal. Dan tempat tinggal yang kalian sukai. Ya, jika ini semua lebih kalian cintai, artinya dunia dan seisinya ini lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah keputusan Allah. Tunggulah siksa Allah. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini lagi-lagi Allah sandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, satu kesatuan. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya satu kesatuan. Bahkan di dalam ayat ini juga disebutkan apa? Wa jihadin fi sabilih.
dan jihad di jalan Allah. Ya, berjuang membela agama Allah. Ini termasuk di antara cara atau ciri ya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentu jihad dengan makna yang luas, bukan makna yang sempit yang artinya hanya perang. Ya, jihad dalam makna yang luas yaitu berjuang melawan hawa nafsu, berjuang membela agama Allah, berjuang berdakwah di jalan Allah. Ini semua adalah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita untuk mendahulukan ini semua dibandingkan dengan dunia. Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wafat tahun 544 Hijriah, mengatakan ayat ini cukup menjadi anjuran dan bimbingan serta hujjah untuk mewajibkan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang layak untuk mendapatkan kecintaan tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla menegur orang yang menjadikan harta, keluarga dan anaknya lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya. Serta mengancam mereka dengan firman-Nya, "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Kemudian di akhir ayat Allah menamakan mereka sebagai orang apa? Fasik. Dan mengabarkan bahwa orang tersebut termasuk orang yang sesat dan tidak mendapatkan petunjuk Allah. Wallahu la yahdi. Allah tidak memberikan hidayah. Artinya orang itu sesat. Dan siapakah orang yang dikatakan sesat? Al-qaum al-fasikin. Orang-orang yang fasik. Maka ayat ini jelas menunjukkan wajibnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi seorang mukmin dari dirinya sendiri, dan ia wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya sendiri. Ya. Jadi makna ayat ini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama. Untuk apa? Untuk lebih kita dahulukan dibandingkan dengan diri kita. Dan kita mendahulukan sesuatu ini tumbuh dari rasa cinta. Ya, nggak mungkin kita mendahulukan orang lain dalam suatu urusan misalnya. Antri misalnya, kita sudah antri capek-capek, ternyata ada orang yang kita sukai, orang yang kita hormati, orang yang kita cintai. Lalu kita dahulukan dia, monggo, silakan antri di depan saya. Ya, ini menunjukkan apa? Orang yang mendahulukan orang lain ini karena cinta. Ya, karena suka. Maka demikian pula wajib bagi kita untuk mendahulukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan diri kita, dan itulah tanda kita cinta kepada beliau. Lagi-lagi kita sampaikan bukti kita cinta kepada beliau harus dibuktikan. Apakah kita mendahulukan beliau? Apakah kita mendahulukan sabda beliau? Apakah kita mendahulukan cara beliau dalam beragama, atau kita sesuai dengan hawa nafsu kita? Ya, sesuai dengan kata tokoh kita, sesuai dengan kata pembesar kita. Nah ini, buktikan, dahulukanlah Rasulullah dibandingkan dengan siapapun dia. Ayat yang ketiga, surat Ali Imran ke-31. Dan ini sering kita sampaikan dan terulang-ulang di dalam kitab ini, entah berapa kali.
Itu Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapa kali ayat ini disebut dalam kitab ini? Banyak. Ya, banyak. Harusnya kita sudah hafal. Kayaknya asik ini. Ayo ayat yang sering dibaca dihafalkan. Tutup buku, setor hafalan. Nah, ini. Wah, besok nggak ada yang datang nanti. Nggak sampai segitunya. Ya. Minimal ayat-ayat yang sering kita baca, hadis-hadis yang sering kita lewati, paling tidak apa? Kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Tujuannya bukan agar lebih marem dalam berdalil. Ya, untuk apa? Katakanlah untuk mendebat orang, tidak. Ya minimal apa? Ini bentuk perhatian kita terhadap ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca ayat Allah berpahala. Satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Dan apabila ayat yang kita baca itu ayat yang kita sukai, ayat yang kita cintai, ayat yang memotivasi kita untuk apa? Benar-benar memahami maknanya, maka kita termasuk di antara orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Ya, maka menghafal ayat-ayat pilihan lah gampangannya. Seperti ini termasuk di antara bentuk tadabbur kita. Ya, dan orang yang mentadabburi Al-Qur'an tanda hatinya tidak terkunci. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati mereka ada kuncinya? Baik. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengaku mencintai Allah Ta'ala wajib mengikuti jalan syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam setiap keyakinan, ucapan, dan perbuatannya. Ini dalil apa? Dalil dari Al-Quran. Sekarang kita beralih pada hadis. Dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tua dan anaknya. Hadis ini juga sempat kita lewati. Ya, dan siapa yang masih ingat? Mengapa atau apa hikmahnya yang disebutkan di sini orang yang dicintai itu adalah anak dan orang tua? Kenapa enggak istri? Dalam ayat tadi memang disebut semua. Ya, in kana abaukum, ayah kalian, abnaukum, anak kalian, ikhwanukum, ya, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, baru harta. Meskipun demikian tetap disebutkan pertama ayah dan anak, baru saudara, istri, keluarga. Ya, sedangkan dalam hadis ini yang disebutkan anak dan orang tua dan anak, istri dan lain sebagainya tidak disebutkan di dalam hadis. Ada yang ingat apa hikmahnya kemarin? Kenapa? Ikatan yang paling mempengaruhi. Artinya, kalau orang tua dan anak tidak akan pernah mungkin apa? Berpisah dan putus hubungan. Sampai kapanpun anak statusnya adalah anak. Ya, sampai kapanpun orang tua statusnya adalah orang tua. Meskipun mungkin orang tua menyanyiakan anaknya, tetap dia ayahnya. Ya, tidak bisa dibatalkan, oh dia bukan ayahnya, sekarang dia orang lain. Tidak.
cerai jadi anak? Ada? Kamu tak cerai jadi anak saya? Ada? Tidak ada. Tapi kalau suami istri, nah ini, mereka awalnya bukan siapa-siapa, lalu karena ikatan tertentu mereka bersatu. Dan suatu ketika kalau ditakdirkan Allah juga bisa berpisah. Statusnya juga bukan suami istri, meskipun keduanya sama-sama masih hidup. Cerai misalnya, maka mantan istri bukan apa-apanya lagi, dan mantan suami bukan apa-apanya lagi. Ya, maka yang lebih didahulukan di sini adalah anak dan orang tua. Nah, jika anak dan orang tua itu lebih dicintai dibandingkan dengan Rasulullah SAW, maka ini tanda tidak sempurnanya iman seseorang. Hadis kedua dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin al-Khattab. Ya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan memegang tangan Umar bin al-Khattab. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya, wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dibandingkan dengan diriku. Awal-awalnya kayaknya yes soal gitu ya, tapi terakhir ternyata Umar dalam hadis ini, dalam potongan hadis ini lebih mencintai diri beliau. Ya, namun ternyata hal ini disanggah oleh Rasulullah SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, la, tidak wahai Umar, enggak benar itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak akan sempurna iman itu hingga aku lebih engkau cintai sampai pun dibandingkan dirimu sendiri. Ya, awalnya Umar lebih mencintai dirinya sendiri, baru cinta kepada Rasul, baru yang lainnya. Tapi sekarang Rasul mengatakan tidak beriman sampai aku, yaitu Rasulullah, lebih kau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata, innahul an, ya sekarang wahai Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai sampai pun dibandingkan dengan diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi al-benar wahai Umar. Ya, sekarang baru terbukti keimananmu benar wahai Umar. Ya, jadi di sini sampai pun diri kita sendiri. Dan fitrah kita adalah egois, suka mementingkan diri sendiri. Tapi jangan sampai ini terjadi apabila kita berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan katakanlah kita tidak berada bersama Rasulullah, tapi paling tidak hadis-hadis beliau masih ada bersama kita. Maka jangan sampai kita lebih mendahulukan ucapan kita, perbuatan kita, pendapat kita, ide kita, usulan kita dibandingkan dengan sabda Rasulullah SAW. Itu yang kita bisa perbuat saat ini. Kalau di zaman Rasulullah SAW jelas, apapun permasalahannya Rasulullah SAW, ya selesai urusan. Ya, kita tidak berani berpendapat karena ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tandanya kita apa? Lebih mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang karena beliau tidak bersama kita, maka paling tidak hadis-hadis beliau kita hormati. Ucapan beliau lebih kita sukai dibandingkan dengan ucapan kita. Ya, hadis beliau lebih kita suka daripada membaca ucapan kita sendiri. Hadis beliau lebih senang untuk kita sebarkan dibandingkan dengan menyebarkan ucapan kita sendiri. Hadis beliau lebih suka untuk kita agungkan daripada kita agungkan ucapan kita sendiri.
Ya, itu yang bisa kita lakukan. Baru kita terbukti lebih mencintai Rasul dibandingkan dengan kita. Hadis yang ketiga. Ya, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Ini pernah kita baca. Coba ditutup. Yang pertama. Yang nggak mau nutup ya nggak apa-apa, tapi jangan jawab. Waduh, nggak nutup tapi jawab. Nah, yang pertama apa? Coba ingat. Mencintai Allah dan Rasul. Apa artinya? Hah? 3 perkara yang akan dapat merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya apa? Lebih dicintai dibandingkan dengan selainnya. Ini yang pertama. Dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, mencintai orang karena Allah. Ya, wa an la yuhibba illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang akan merasakan manisnya iman apabila dia mencintai orang lain itu karena Allah. Yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran setelah ada 2 riwayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dilempar ke dalam api. Ya, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Nah, ini. Maka 3 perkara ini dapat menjadikan kita merasakan manisnya keimanan. Hadis yang terakhir yang keempat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya seseorang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat? Ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Ma a'datta laha." Apa yang telah kau persiapkan? Qal, maka orang ini mengatakan, "Ma a'dattu laha min katsiri salatin wala shaumin wala shadaqatin." Aku tidak banyak mempersiapkan sesuatu wahai Rasulullah. Tidak banyak salatku, puasaku, sedekahku. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku mempersiapkan sesuatu, yaitu apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Qal anta ma'aman ahbabta. Maka Nabi mengatakan, engkau bersama siapa yang engkau cintai. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang yang tanya kapan kiamat. Dan Nabi SAW karena nggak tahu, karena beliau juga tidak tahu kapan hari kiamat, maka beliau beralih kepada pertanyaan yang lebih penting. Ya, jangan tanya kapan kiamat, tapi apa yang sudah kau persiapkan. Dan ternyata orang ini mengaku kalau dia tidak banyak puasa, tidak banyak sholat, tidak banyak sedekah, tapi dia punya amalan yang paling dia andalkan, yaitu cinta Allah dan Rasulnya. Ingat, dengan pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Maka seorang sekelas sahabat tidak mungkin dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, maka Nabi pun memuji dia dan mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Maka ini menunjukkan, ya, di akhirat nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, maka diharapkan kita juga akan bersama dengan Rasul SAW. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hambanya yang cinta kepada Rasulullah, ilmu dan amal. Ingat,
secara teori dan praktek. Dengan demikian, semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan orang yang kita cintai, yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan tentang dalil-dalil dari asar dan para sahabat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Meskipun sebenarnya dalil dari Al-Quran dan hadis sudah cukup dan sudah lebih dari cukup menjelaskan tentang wajibnya kita untuk cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, silakan. Iya. Iya. Jadi termasuk di dalam ayat ini, tetapi tentu tingkatannya berbeda-beda. Ya, tingkatannya berbeda-beda. Orang yang lebih cinta dunia dan dia merasa biasa, merasa santai, merasa tidak berdosa ketika lebih mementingkan dunia daripada Allah dan Rasulnya, tentu berbeda dengan orang yang ketika dia jatuh pada dosa tapi dia sadar ini dosa. Sebenarnya saya tahu ini nggak boleh. Jelas saya tahu ini haram. Jelas saya dengar suara adzan, tapi gimana ini kerjaan kayak gini banyaknya. Ini berbeda dengan orang adzan. Biasa ya apa adzan? Ya. Kerja wae kerja. Adzan ya kok ae. Nah, beda. Ya. Tapi yang jelas tetap termasuk di dalam ayat ini. Artinya tidak sampai menjadi orang itu fasik. Tidak sampai menjadi orang itu apa? Tidak mendapat hidayah dari Allah SWT. Tetapi paling tidak mengurangi keimanannya. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan orang-orang yang benar-benar mendahulukan dunianya dibandingkan Allah dan Rasulnya dan merasa tidak ada masalah. Dan merasa enjoy dengan kalau kita secara teori, secara iman masih menganggap Allah dan Rasulnya harus kita dahulukan, tapi secara praktek karena hawa nafsu, karena godaan syaitan, kita akhirnya terpengaruh dan terjerumus, maka tentu tidak sampai keluar dari iman. Ya, inilah yang menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Dan antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dia takluknya pada masalah kerjaan, dia takluknya pada masalah wanita, dia takluk dalam masalah hobi, ya, maka masing berbeda-beda dan Allah yang nanti akan menghisapnya. Nah ini, Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang disampaikan? Ya. Oke. Itu apakah masuk dalam ini, istilahnya akhirnya problem lama gitu. Apakah termasuk memutus persaudaraan gitu? Iya. Artinya ya menurut sama Rasulullah. Oh iya. Jadi ketika orang itu dinasehati dengan nasihat yang benar, tapi ternyata tidak mendengarkan nasihat kita, apakah termasuk di antara orang yang lebih mendahulukan dunia dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya begitu? Ya. Maka kita sama seperti yang tadi. Ya. Ketika dia menolak nasihat itu, apakah dia menolak ayat dan hadisnya atau dia menolak kitanya?
Ya. Atau dia menolak untuk dinasihati. Aslinya aku seru, tapi ya apa itu istilahnya? Berbeken ya telingaku. Mbok nasihati terus. Nah ini. Jadi risih dengan ayat dan hadis. Nah ini, maka ini tentu berbeda. Ya. Tapi kalau sampai dia risih dengan ayat dan hadisnya, nah ini baru bisa sampai mengeluarkan iman. Dan yang perlu kita perhatikan pula cara kita menyampaikan. Ini terkadang ini yang jadi masalah. Ya. Kita menyampaikan kepada orang lain masukan dan nasihat, terkadang tidak lihat kondisi. Terkadang langsung hajar. Ya. Nah ini, orang belum siap, akhirnya berat menjauh dari kita. Maka kita lihat kondisi. Kalau seandainya kita merasa masih bisa mengendalikan situasi, artinya kita berteman dengan dia, insya Allah kita nggak terpengaruh dia. Justru kita yang berusaha mempengaruhi dia. Perhatikan, kita bisa mengendalikan situasi kalau bersamanya. Artinya kemana-mana, wis dia nurut kita. Mau sholat ngikut. Dalam perkara tertentu, ojo-ojo dia manut. Nah, ini. Tapi dalam sebagian perkara dia masih belum bisa meninggalkannya. Maka kondisi seperti ini lebih baik kita apa? Tetap dekati dia, dengan sabar kita nasihat. Ya, daripada sekarang jauh bermusuhan, akhirnya nggak ada yang nasihati. Bukan berarti kita diam terhadap kemungkaran. Karena kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Kita rubah dengan tangan. Ini kalau kita punya power, punya kekuasaan. Sedangkan teman kita itu setingkat dengan kita. Maka kita rubah dengan lisan, nasihati. Dan ini pun juga apa? Lihat kondisi. Kalau dia mungkin lagi belum siap menerima nasihat, kita diamkan. Nanti kalau pas timingnya kita nasihati. Nah, insya Allah ini lebih baik. Jadi wallahu a'lam bishawab ya. Kita nggak tahu apakah dia menolak nasihat ini, menolak ayat dan hadisnya, atau menolak untuk kita nasihati, menolak diri kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ya. Beda nasihat dengan Allah alam bisawab, antara nasihat dan ilmu tentu ya berbeda. Ya, nasihat ya memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan masukan. Adapun ilmu ya ilmu yang kita pahami. Ya, dalil dari Al-Quran, hadis, kemudian keterangan para ulama, penjelasan para sahabat, tafsir mereka, syarah mereka terhadap hadis, ini ilmu. Al-ilmu qala Allahu wa qala Rasuluhu. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah. Adapun nasihat, ya tahulah kita. Kita dekati orang lalu kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan, saran. Jadi wallahu alam berbeda. Ya. Adapun terkait dengan tadi yang disebutkan, jangan terlalu sering menasihati agar tidak bosan. Ya ini mungkin metode dalam, katakanlah ini dimaksud ilmu, metode dalam menyampaikan ilmu, metode dalam menyampaikan nasihat. Lihat kondisi. Ya. Namun ini tidak menafikan ilmu ini hal yang apa? Patut untuk kita senantiasa timba. Jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Tapi terkadang orang kalau terlalu kerap aktivitasnya dalam menuntut ilmu akan bosan. Ya, mungkin seperti itu.
Jadi lihat kondisi. Orang yang belajar di pesantren, di pondok, tentu berbeda orang yang tidak di pondok. Di pondok dihajar sehari belajar kajian, ya baca kitab sampai ngantuk-ngantuk ya sudah biasa. Kalau di sini dipaksakan 1 jam pelajaran, 2 jam baca kitab. Nah ini ya akan buat orang jemu. Nah ini jadi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami itu adalah metode. Ya metode dalam menasihati, lihat kondisi. Kalau orangnya siap menerima dan tidak merasa bosan, sampaikan. Karena itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.